Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K di tahun 2023 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru ya, tentunya ada aturan terbaru dari Menpan RB. Ini tentunya yang ditunggu-tunggu ya untuk para tenaga honorer, yang mana apakah ada sih juknis terbaru ya untuk P3K. Nah, di sini kita akan membahas teman-teman ya, ini dari Menpan RB ini sudah mengeluarkan terkait dengan juknis pengadaan ya, jadi juknis atau mekanisme ya untuk seleksi pengadaan P3K. Nah, ini P3K tentunya di sini nanti ada P3K guru ya, ada P3K nakes dan juga ada P3K nakes ya, ada P3K di teknis ya. Jadi tentunya untuk P3K ini sekali lagi ada P3K guru, ada P3K nakes dan juga ada P3K untuk teknis. Nah, tentunya di sini ada poin-poin penting teman-teman ya, yang tentunya nanti kita tidak akan membahas semua poinnya, tapi nanti ini menurut saya ya, jadi menurut saya ini ada poin-poin penting yang mungkin tenaga honorer harus tahu terkait dengan aturan terbaru dari Menpan RB terkait dengan juknis ya atau mekanisme pengadaan P3K tahun 2023. Nanti kita akan bahas di sini kemarin ya, jadi di pertanggal 12 ini ada peraturan terbarunya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2023 ya. Ini tentang pengadaan pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional. Nah, untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Tapi kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman untuk aturan terbaru ya dari Menpan RB terkait dengan pengadaan P3K tahun 2023. Yang pertama untuk di sini ya, kita tidak akan membahas keseluruhan ya, tapi kita akan membahas terkait dengan poin-poin penting yang ada di dalam peraturan tersebut. Yang pertama di sini ada di bab 4 ya, terkait dengan tahapan pengadaan. Jadi pengadaan P3K itu dilakukan melalui beberapa tahapan ya. Jadi yang pertama di sini untuk perencanaan ya, jadi perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, dan juga ada seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan juga ada pengangkatan menjadi P3K. Ini untuk tahapan pengadaannya ya. Terus mungkin yang ditanyakan terkait dengan pengumuman lowongan dan juga lamaran, ini seleksi. Tentunya teman-teman sudah paham ya bahwa kemarin sudah ada jadwalnya. Nah, mungkin teman-teman kalau yang lupa, kalian bisa cek aja di Mas Tio KDR ya. Di sini teman-teman bisa masuk aja di sini di formasi ASN 2023. Nah, di sini di paling akhir ya. Nah, di sini ada jadwal ya. Di sini ada jadwal terkait dengan pendaftaran CPNS, P3K ya, guru nakes dan sebagainya. Nah, di sini ada jadwalnya. Ya, di sini ada jadwalnya. Kapan sih seleksi itu akan diadakan? Kapan sih pengumuman lowongan itu akan disampaikan? Nah, di sini ada ya jadwalnya, ada pengumuman seleksi, ada pendaftaran seleksi, ada pengumuman hasil seleksi. Terus ada juga kapan sih tesnya? Ya, ini untuk CPNS ya. Nah, ini untuk CPNS. Kapan sih tesnya? Nah, di sini ada tesnya. Mana tesnya ini? Penjadwalan SKB. Nah, ini ada penjadwalan pelaksanaan SKB ya. Terus sebelumnya kan berarti ada SKD ya. Di sini ada penjadwalan SKD ya, pengumuman, ada pelaksanaan SKD. Ini untuk yang CPNS. Terus untuk yang P3K nanti di sini juga ada ya di lampiran 2 atau di lampiran berikutnya. Nah, di sini ada jadwalnya ya, jadwal penerimaan P3K tahun 2023. Di sini ada kapan seleksinya, pendaftarannya. Terus di sini kapan sih untuk tesnya ya, pelaksanaan seleksi kompetensi. Nanti ada pengumuman kelulusan dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek di mastiokade.com. Terus yang berikutnya di bagian ketiga yang tentang pengumuman lowongan. Nah, ini mungkin yang terbaru teman-teman ya. Jadi yang terbaru yang mungkin tidak ada di tahun sebelumnya, yaitu terkait di sini ya, pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat. Nah, di sini ada namanya rentang penghasilan. Ya, ada namanya rentang penghasilan. Ya, jadi rentang penghasilan per jabatan. Jadi
paling rendahnya itu berapa gajinya sampai tertingginya itu berapa atau maksimalnya berapa. Di sini ada rentang penghasilan. Terus ada juga deskripsi umum pekerjaan ya, mungkin nanti apa sih pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Ya ini mungkin yang baru ya. Jadi nanti selain kebutuhannya berapa, di sini nanti ada rentang gaji atau penghasilan dan juga ada deskripsi umum pekerjaannya itu apa. Nah, terus yang berikutnya di sini ada bagian 4 untuk pelamaran ya. Nah, pelamaran tentunya di pasal 20 di sini ada terkait dengan persyaratan. Ya, persyaratan untuk bisa mendaftar sebagai P3K. Ini kalau kita lihat masih sama ya. Jadi tidak ada yang mungkin masih sama ya dengan tahun lalu ya. Ada usia 20 ya, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, tidak pernah diberhentikan tidak hormat ya, tidak menjadi anggota pengurus partai politik ya, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai ya, memiliki kompetensinya dibuktikan dengan sertifikasi keahlian ini dan seterusnya. Terus ya jasmani rohani, persyaratan lain ya, ini ada persyaratan lain ya, ini biasanya ditentukan oleh masing-masing instansi. Nah, terus berikutnya teman-teman di pasal 24 ya, di pasal 24 ya. Nah, di sini untuk pelamaran ya, jadi berkas itu diunggah masih menggunakan secara elektronik ya, melalui laman SSC ASN. Mungkin teman-teman sudah tahu ya untuk lamannya ya, jadi portalnya untuk SSC ASN. Nah, terus di sini pelamar ya. Nah, ini pelamar hanya dapat melamar satu jenis kebutuhan ASN. Jadi hanya bisa memilih PNS atau P3K. Ini masih sama ya. Artinya dengan tahun lalu juga sama. Jadi pelamar itu hanya bisa memilih satu formasi ya, atau satu kebutuhan. Bisa memilih PNS atau bisa memilih P3K. Karena kalau kita lihat jadwalnya hampir bersamaan. Terus yang berikutnya di sini di seleksi kompetensi ya. Nah, nanti seleksi kompetensinya ini nanti semua baik P3K guru, P3K nakes dan juga teknis ini tetap masih nanti menggunakan sistem CAT BKN ya, dari CAT BKN. Kalau P3K guru seingat saya kemarin masih menggunakan untuk ANBK ya atau UNBK. Tapi ini untuk tahun ini ya semua sudah menggunakan CAT BKN. Ya, ini nanti bisa dikoreksi kalau salah. Terus untuk kompetensinya ini masih sama ya, kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural. Ini untuk P3K ini jadi tesnya ini. Ya, kalau di CPNS ya. Kalau di CPNS itu kan ada SKD, ada SKB. Tapi kalau P3K ya ini ya, kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosiokultural. Tapi mungkin nanti di instansi setiap instansi mungkin boleh ada namanya tes tambahan ya, itu biasanya ada juga untuk di P3K. Terus yang berikutnya di sini untuk pengolahan hasil akhir untuk seleksi kompetensi ini tentunya setelah tes ya. Jadi pelamar dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas atau berperingkat baik, terus nilai ambang batas. Nah, nanti akan ditetapkan oleh menteri. Jadi nanti contohnya mungkin P3K guru ya. P3K guru itu sekarang sudah ada berapa sih nilai ambang batasnya? Ya, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Ya, tapi sudah muncul teman-teman ya. Jadi untuk juknisnya untuk P3K guru ya, ini sudah muncul. Ya, tadi untuk mekanisme seleksi P3K untuk jabatan guru ini sudah muncul ya untuk tahun 2023, nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat sedikit, kita intip sedikit ya, Nah, di sini sudah ada nilai ambang batasnya. Nah, ya, jadi sudah ada nilai ambang batas untuk pengadaan P3K guru. Ya, misalkan untuk guru agama itu berapa sih nilai ambang batasnya? Ya, atau nilai terendahnya itu berapa, itu sudah ada. Ini untuk P3K guru. Nanti kita akan bahas di video kita berikutnya ya. Terus yang berikutnya teman-teman, pelamar diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi apabila memiliki sertifikat kompetensi. Ya, ini tentunya ada afirmasi ya. Afirmasi masih berlaku ya apabila memiliki sertifikat yang relevan atau yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Terus untuk berikutnya di perjanjian kerja lah, ini agak sedikit menarik kalau kita lihat di masa perjanjian kerja ya. Jadi untuk masa perjanjian kerja di sini paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Ini kalau kita lihat kayak di tahun sebelumnya ya, di juknis sebelumnya itu dinyatakan bahwa paling singkat 1 tahun dan paling lama itu adalah 5 tahun ya. Nah, ini kalau di sini ternyata tidak disebutkan paling lamanya ya, tetapi dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja atau SKP-nya ya, sasaran kinerja pegawainya. Ini biasanya ada di BKN juga ada untuk penilaian kinerjanya, terus di daerah juga ada ya untuk penilaian kinerjanya ya, biasanya SKP, sasaran kerja pegawai.
Ini untuk apa namanya perjanjian kerja atau masa kontraknya ya, ternyata di sini maksimalnya sudah tidak ditentukan ya. Seingat saya kemarin ada 1 sampai dengan 5 tahun. Ya minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Ternyata di sini sudah tidak disebutkan ya. Oke, yang berikutnya di sini ada ketentuan peralihan. Jadi ketika ketentuan peralihan ya. Nah, di sini ketika masih berproses, jadi beberapa aturan ini masih digunakan ya, tetapi sampai adanya pengangkatan oleh P3K. Ya, jadi saat Permenpan nomor 14 ini berlaku, tentunya masih ada peraturan-peraturan yang masih digunakan sampai adanya penetapan pengangkatan ya P3K oleh PPK. Nah, terus yang berikutnya yang terakhir di sini untuk ketentuan penutup. Nah, ini saat peraturan menteri ini sudah berlaku ya. Jadi ada beberapa aturan yang dicabut ya. Jadi yang dicabut ada ini ya, ada peraturan Menpan RB nomor 2 tahun 2019 2020 ya, ini yang sudah terbaru. Nah, juga ada di sini tentunya untuk peraturan-peraturan ini sudah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya, karena sudah ada aturan terbaru yang mengikat. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja beberapa informasi ya terkait dengan aturan terbaru dari Menpan RB terkait dengan pengadaan P3K untuk tahun 2023 ya. Nah, semoga teman-teman nanti yang mengikuti seleksi baik itu PNS maupun P3K ya, semoga diberikan kemudahan dan bisa lolos untuk bisa menjadi ASN di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.